Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya Minggu yang kudus ini membawa kita pada pembaharuan menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Baik, kita akan menyatu dengan firman Tuhan, namun kita awali dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Mari saat teduh sejenak. Ya Tuhan, kepadamu kami serahkan hidup kami, ibadah kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari persiapkan hati dan jiwa kita, sebab firman Tuhan akan menyatu bagi kita bersama-sama. Namun kita awali dengan sebuah pujian yang mengingatkan kita betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, tak terukur, tak terbatas dari dulu sampai sekarang. Dalam lagu Kasih Allahku sungguh tak terbatas dan sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita sampai sekarang. Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban demi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasihnya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasihnya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Lama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah selalu mengalir dari waktu ke waktu bagi kita umat yang dicipta. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan atas kasih-Nya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban demi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasihnya. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setianya.
dan selalu bersembah sujud kepada Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu kali ini kita tiba pada minggu Pentakosta yang pertama. Manang didok dalam anak tai hasasar ditodi perbadia na perjuru. Naskopa untuk kita renungkan kali ini terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Demikian dituliskan di sana. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Firgia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Muliakanlah Dia selagi kita sehat dan diberi kesempatan. Saudaraku yang terkasih, saudara pernah melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah sama sekali melihatnya, sehingga saudara termangu, heran dan takjub. Pernahkah saudara mendengar berita yang aneh, tapi terjadi, lalu saudara bingung dan berkata, tidak mungkin, itu sebuah ilusi, itu sebuah cerita. Ya, berbagai kejadian di dunia ini sering mengundang keheranan bagi kita. Menyangkut soal Alkitab dan peristiwa di dalamnya pun banyak yang membuat para pembaca terheran-heran, takjub,
bahkan bertanya dalam hati, mungkinkah hal itu terjadi? Saudara, peristiwa turunnya Roh Kudus pun mengundang keheranan bagi orang-orang yang ada di Judea, Yerusalem, Asia, Kapadosia, Firkia, dan lain-lain. Mengapa tidak? Mereka pun termangu karena tiba-tiba saja mujizat terjadi. Turunnya Roh Kudus dalam bentuk lidah api menghinggapi kepala orang-orang yang ada di sana. Peristiwa turun Roh Kudus itu terhitung 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Hari ke-50 itu kita sebut dengan Penta 50 Kosta hari. Pentakosta hari ke-50. Apa yang terjadi pada hari ke-50 rupanya? Saudara, kita mengikuti cerita Alkitab di mana pada hari Pentakosta, saat orang-orang percaya berkumpul di satu tempat, tempatnya tidak disebut, tapi orang percaya berkumpul. Saat berkumpul tiba-tiba turunlah dan kedengaranlah suara bunyi seperti tiupan angin kencang. Dan itu keheranan sekali. Tampak lidah-lidah api berterbangan di sini. Dan orang-orang itu pun penuh dengan Roh Kudus. Orang-orang yang ada di Yerusalem, orang-orang yang ada di Yahudi yang saleh, semua turut merasakan gemuruh suasana yang mencengangkan tersebut. Mengapa? Karena orang-orang percaya itu bisa berbahasa dan memahami bahasa-bahasa lain. Beragam bahasa mereka ucapkan. Dikatakan bahwasanya bukan orang Galilea, tapi orang-orang di sekitar juga merasakan kehadiran Roh Kudus telah membuat sesuatu yang istimewa, yang baru bagi mereka. Ada orang Partia di sana, ada orang Media, orang Elam, Mesopotamia, Judea, Frigia, Pamfilia, Libya, dan orang-orang yang ada di Kepulauan Kreta. Dan para pendatang Roma pun takjub dan benar-benar merasakan arti kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus telah membuka lembaran yang baru. Roh Kudus telah membuka mata kita semakin mengerti kuasa Tuhan. Allah sungguh luar biasa. Dan itu memang terjadi, bukan sebuah rekayasa. Roh Allah hadir bagi orang percaya. Roh itulah yang mengajari kita berbicara sehingga kita mengerti satu sama lain. Roh itulah yang mengajar kita memahami kuasa Tuhan. Mengajarkan kita cinta kasih. Mengajar kita berbuat baik satu sama lain. Mengajar kita untuk selalu berpengharapan pada Tuhan. Roh itu juga yang membuat kita menjadi kuat, menopang menolong kita. Roh Allah, Roh Kudus itu juga yang membuat kita semangat, meninggalkan segala dosa dan berbalik kepada Tuhan. Mengajar semua orang menjadi saksi-saksi kebenaran Kristus. Sekarang gereja HKBP khususnya dan gereja-gereja di dunia ini dihinggapi, didatangi oleh Roh Kudus. Taguarimai, Hasasaurni, Todi Barbadia. Roh Kudus itulah yang mempersatukan. Roh Tuhan lana pasadahu kita ruasna di depan.
Alani unak tadi konde bata. Jadak unak ko madao siat todi parbadi. Paluas madirim dikohi todi di mata. Saur masadari tuhuriatta di dia pehita maringanan. Alai dari holat tubagas joroi. Tubagas tabi. Turohatta. Gelek tayana kota. Keluargata. Sisolhokta. Roma todi parbadia. Jalo. Unak tulak. Naulima tutu haroron. Todi ini di mata. Kami bangga bersuka cita menyambutmu hari ini. Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Abadi. Kami bersyukur atas kehadiran. Orang yang dihinggapi Roh Kudus kan senantiasa hidup berpengharapan. Imannya kuat, tidak mudah goyang. Sekalipun datang pencobaan, badai menggelora, tapi dia tetap kuat di dalam Tuhan. Dia akan dihibur Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di minggu turunnya Roh Kudus hari ini. Biarlah dengan minggu turunnya Roh Kudus, kami semua penuh Roh Kudus di Pentakosta yang pertama ini. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Sukses. Bahagia selalu.